Film kali ini berjudul Elevation, dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Josh Nolfi. Cerita bermula dengan terjadinya sebuah fenomena, di mana muncul lubang-lubang besar dari bawah tanah di seluruh negara, dan muncul makhluk aneh dari dalam lubang itu. Dan menurut para ahli, makhluk-makhluk itu sudah tertidur di bawah tanah ribuan tahun lamanya. Makhluk itu cukup besar, yang dinamai Reaper. Senjata apapun hanya bisa memperlambat, namun tidak bisa membunuhnya. Akibat dari munculnya makhluk itu, ribuan umat manusia mati. Dan itu belum berhenti. Namun makhluk itu akan berhenti atau tidak bisa melewati di ketinggian 2.400 meter. Karena itu pemerintah negara menghimbau untuk warganya yang masih selamat untuk tinggal di pegunungan yang tingginya di atas 2.400 meter. Singkat cerita, waktu akan langsung melompat ke 3 tahun kemudian di pegunungan Rocky, Colorado, di ketinggian 2.359 meter, 79 meter di bawah patok garis. Terlihat seorang anak laki-laki bernama Hunter sedang jalan-jalan. Setelah itu duduk di sebuah tebing batu dan melihat menggunakan teropong di daerah sekitar situ. Sampai tiba-tiba ia seperti mendengar sesuatu. Hal itu membuat takut dan bergegas pergi. Di tengah perjalanan pulang, makhluk itu datang mendekati Hunter. Melihat itu, Hunter lalu buru-buru untuk kembali. Hunter hampir tertangkap, namun ia bisa melewati garis aman sehingga ia selamat. Hunter lalu kembali ke rumahnya yang berada di daerah perlindungan Lost Gulch yang memiliki penduduk 193 orang di ketinggian 8.460 kaki atau sekitar 2.578 meter. Hunter hanya tinggal bersama ayahnya yang bernama Will dan diceritakan kalau ibunya sudah meninggal. Hunter sendiri memiliki sebuah penyakit asma yang sudah cukup parah dan harus menggunakan tabung oksigen saat tidur. Saat sampai di rumah, Hunter menceritakan alasan ia jalan-jalan, karena ia hanya ingin melihat orang-orang lain. Karena di desa itu anak kecilnya hanya Hunter saja, sehingga Hunter tidak punya teman yang sebaya di desa itu. Will lalu memberi nasihat untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, karena ia tidak mau kehilangan Hunter. Di desa itu, hal yang dilakukan agar bertahan hidup salah satunya adalah berburu. Will memiliki rekan berburu bernama Katie. Siang itu mereka berburu dan mendapatkan seekor rusa yang cukup besar. Setelah itu mereka kembali ke desa. Sambil berjalan, Will melihat seorang wanita yang cukup nyentrik yang bernama Nina. Seorang ilmuwan yang harus berhenti karena fenomena itu, yang terlihat sedang bereksperimen dengan peluru-peluru yang dilapisi sebuah zat kimia untuk menemukan zat yang bisa menembus armor Reaper. Singkat cerita, saat malam hari, Will yang sedang rebahan tiba-tiba dikagetkan dengan suara Hunter yang susah bernapas. Dengan cepat, Will menghampiri dan mengganti filter oksigennya yang sudah habis sehingga Hunter bisa kembali bernapas dengan normal. Namun itu filter oksigen terakhir yang dimiliki oleh Will. Karena itu, Will harus segera mencari tabung gas lainnya. Karena hal itu, Will harus pergi dari desa untuk mencarinya. Dan tempat yang harus ia tuju bernama Boulder, kota yang sudah mati. Namun sebelum pergi, ia mengajari Hunter beberapa hal untuk bertahan hidup, seperti memanggang kentang, memancing, serta hal lainnya. Hari mulai berganti. Filter oksigen Hunter sudah habis. Dan cara lain untuk meredakan sesak nafasnya, Will menyuntikkan obat kepada Hunter. Will lalu menemui Nina, memberitahunya kalau ia akan pergi ke Boulder. Karena menurutnya banyak persediaan filter oksigen yang dibutuhkan oleh Hunter di rumah sakitnya. Namun menurut Nina tidak ada jalan yang aman ke tempat itu, dan memerlukan waktu 2 hari. Di sini baru diketahui kalau Nina sudah lama meneliti tentang Reaper dan sempat kembali ke labnya yang berada di Boulder. Karena yakin kalau bisa kembali ke labnya, ia bisa menemukan cara membunuh Reaper. Karena hal itu, istri Will yang percaya dengan Nina pergi bersama Nina menuju ke lab itu. Namun Nina belum menemukan caranya.
Dan saat berjalan kembali, istri Will tewas dan hanya Nina yang selamat. Hal itu yang membuat Will agak benci dengan Nina. Karena demi anaknya, kalau ada jalan aman untuk sampai ke Boulder, yaitu melalui terowongan tambang yang pernah dikerjakannya. Namun menurut Nina itu jalan yang sangat berbahaya. Will lalu memberitahu kalau ia akan berangkat besok pagi jam 8 dan menunggunya di perbatasan. Namun Nina tidak mengatakan kalau ia ingin ikut. Will mengatakan kalau ia melihat Nina ingin sekali membunuh Reaper, namun bahan-bahan yang dibutuhkan berada di labnya. Setelah Will pergi, Nina mulai mempertimbangkan rencana itu. Di tempat lain sebelum pergi, Will menitipkan Hunter kepada tetangganya yang bernama Hannah. Memberitahunya kalau Hunter akan bertahan sekitar 4-5 hari. Pagi harinya, Will menemui temannya yang bernama Tim, meminta senjata untuk dibawanya. Tak lama datang Katie yang mengetahui rencana Will dan memutuskan untuk ikut walaupun Will melarangnya. Namun, Katie terus memaksa ikut karena ia tidak ingin selamanya seperti ini dan tidak bisa selamanya menghindar. Menurut Katie, mungkin ini waktunya. Will lalu berpamitan dengan Hunter. Setelah itu berkumpul dengan Nina dan Katie, membicarakan sedikit rencananya lalu berangkat. Terlihat kalau Nina dan Katie kurang begitu akrab. Belum lama berjalan pun mereka berdua sudah mulai berdebat dan saling ejek. Mendengar itu, Will meminta untuk Nina berbicara lebih sopan. Saat berada di perbatasan, Nina menggunakan alatnya yang seperti kompas, yang berfungsi untuk mengetahui apa ada Reaper di radius setengah mil di sekitar mereka. Karena Reaper memiliki medan magnet yang sangat kuat, sehingga bila Reaper ada di sekitar mereka, jarum kompas itu akan menunjukkan di mana Reaper berada. Setelah dirasa aman, mereka lalu berjalan melewati patok perbatasan. Tak lama berjalan, mereka menemukan beberapa rongsokan mobil, dan Will langsung memeriksanya. Mungkin saja ada yang berguna. Begitu juga Nina. Namun sebelum itu, Nina memberikan alat pelacaknya kepada Katie dan meminta untuk memberitahunya kalau ada Reaper yang datang. Will menemukan beberapa amunisi dan pelontar granat yang kemudian dipakai oleh Katie karena Will tidak bisa memakainya. Sedangkan Nina menemukan sisi Reaper dan membawanya. Setelah selesai melooting, mereka lalu kembali berjalan. Namun tadi sebelumnya sempat terjadi pertengkaran antara Nina dan Katie. Mereka berjalan melalui hutan. Di tengah hutan mereka cukup terkejut saat melihat banyak kuda liar di hutan itu. Tak lama setelah itu mereka sampai di Alta Vista Ski Area. Di sini mereka berencana untuk naik dengan menggunakan kereta ski. Namun sebelum itu mereka harus menyalakan generator agar kereta itu berjalan. Dan mereka memerlukan waktu 10-15 menit untuk sampai ke puncak, yang memiliki ketinggian 2.400 meter. Tapi Nina tiba-tiba berkata kalau mereka harus lebih cepat, karena Reaper mendekat mereka. Melihat Reaper di kejauhan, mereka bergegas lari. Katie berencana lari untuk ke puncak, sedangkan Nina yang tahu kalau lari tidak akan sempat menyarankan untuk menggunakan kereta ski. Mendengar itu, Will lalu bergegas menghidupkan generator. Sedangkan Katie terus berlari sampai ia berhenti, yang kemudian menggunakan pelontar granat untuk menyerang Reaper. Namun tidak mengenainya. Karena itu, Katie lalu kembali berlari. Sedangkan Will masih berusaha menghidupkan generator. Setelah siap, Will meminta Nina untuk menekan tombolnya. Setelah menyala, Nina dan Will naik ke kereta. Sedangkan Katie memanjat lalu bersiap-siap untuk melompat ke kereta ski. Katie lalu melompat namun tidak sampai. Tapi Will dapat menangkapnya. Sehingga Katie tergantung. Namun saat mulai dekat dengan pembatas, Reaper menggoyangkan kabel kereta yang membuat kereta terguncang dan membuat semuanya terjatuh. Yang langsung berlari menuju ke perbatasan. Dan mereka semua selamat karena melewati perbatasan sebelum Reaper menyerangnya. Karena tidak bisa menyerang lagi, Reaper itu kemudian pergi. Singkat cerita, karena hari sudah mulai malam, mereka beristirahat di sebuah rumah yang berada di ketinggian 2.500 meter. Di tempat itu, Nina menemukan sebotol minuman dan mereka meminumnya bersama.
Sambil minum, Kathy yang baru pertama melihat Reaper dari dekat menjadi memiliki pandangan kalau manusia tidak bisa hidup berdampingan dengan Reaper. Sedangkan Will menganggap kalau Reaper adalah hukuman Tuhan untuk manusia. Mendengar itu, Nina tidak setuju. Kathy lalu bertanya, bagaimana cara mengalahkan Reaper? Nina menjawab karena mereka muncul bersamaan dan belum ada yang mempelajarinya. Dan seandainya bisa mempelajari lebih lama, mungkin akan menemukan cara untuk mengalahkannya. Will bertanya kepada Nina. 3 tahun meneliti tanpa henti, harusnya ada sesuatu yang ditemukan. Nina menjawab kalau Reaper setelah muncul dari tanah dapat membunuh 90% umat manusia dalam waktu 1 bulan. Nina berasumsi kalau naluri mereka hanya membunuh, tidak makan, dan tidak tidur. Hal itu membuat Nina merasa aneh, dan masih terus diteliti oleh Nina. Pagi harinya mereka bertiga menuju ke tambang Kalwe yang berada di ketinggian 2466 meter. Will menyampaikan rencananya. Saat ini mereka berada di lantai 9 tambang. Mereka akan turun ke lantai 8, lalu mengikuti terowongan sejauh 3,5 km, dan akan keluar di ketinggian 2440 meter, 19 km sebelah barat Boulder. Dan di bawah lantai 8 ada perbatasan. Nina lalu bertanya, seberapa yakin kalau terowongan ini akan lurus? Namun Will hanya diam saja. Melihat Will hanya diam, Nina kembali bertanya, seberapa dalam? Will lalu menjawab 211 meter. Mendengar itu, Kathy dan Nina cukup kaget, karena Will tidak membahas itu dari awal. Will lalu menjelaskan kalau kedua ujung terowongan ada di ketinggian 2400 meter. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Nina menganggap ini akan berbahaya karena Reaper hidup di bawah tanah, dan terowongan itu bisa saja ada jalan buat mereka. Namun Will berusaha meyakinkan kalau itu hanya 211 meter, dan alat milik Nina bisa mendeteksi kalau ada Reaper mendekat. Nina kemudian mengatakan kalau alat itu hanya berfungsi di permukaan. Walaupun Nina kesal, tapi mereka tetap menjalankan rencana itu dan masuk ke terowongan tambang. Mereka terus menyusuri terowongan itu dan masih aman. Sampai di mana mereka melihat jalan untuk bisa keluar dari terowongan itu ditutup karena runtuh. Melihat itu, Will lalu mengatakan kalau mereka harus turun ke lantai 7 yang berjarak 900 meter. Mendengar itu, Kathy protes karena itu sudah di bawah patok garis. Will lalu mengatakan kalau itu jalan satu-satunya atau kembali. Dan Will tidak ingin kembali, karena tidak mungkin meninggalkan Will, Nina, dan Kathy mengikutinya. Saat akan menuruni tangga, Kathy menjadi panik, namun berusaha menenangkan diri terlebih dahulu. Melihat itu, Nina lalu mengajak ngobrol Kathy agar bisa lebih tenang. Setelah siap, mereka bertiga turun. Setelah sampai bawah, mereka terus berjalan sambil tetap waspada. Tak lama berjalan, Kathy seperti mendengar sesuatu. Mengetahui itu, mereka diam sejenak dan mengecek. Tak lama setelah itu muncul Reaper dan membuat mereka bertiga harus lari, sampai mereka masuk ke sebuah lubang. Namun ternyata buntu. Karena tidak ada jalan, mereka lalu matikan senternya dan coba untuk menahan nafas agar Reaper tidak mendeteksi mereka. Saat mereka hampir tidak kuat menahan nafas, Will menggunakan flare untuk mengalihkan perhatian Reaper, sehingga mereka bisa bernapas sejenak. Kathy yang melihat ada lubang kecil kemudian berusaha keluar melalui lubang itu. Setelah itu Kathy keluar melalui lubang yang lain dan melihat ada pintu keluar. Tapi tanpa sadar Reaper sudah menunggunya, yang langsung menusuk Kathy dan membawanya. Will dan Nina tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kepanikan itu, Nina menemukan sebuah tangga naik. Lalu mereka berdua bergegas naik dan menemukan pintu keluar. Nina terlihat begitu sedih atas meninggalnya Kathy dan berkeinginan untuk balas dendam kepada Reaper. Singkat cerita, mereka beristirahat di sebuah rumah. Saat makan malam, Will bertanya apa yang berada di lab Nina. Nina menjawab perikalse atau magnesium oksida berbentuk kubik. Karena Will tidak begitu paham dengan apa yang dimaksud Nina, Nina lalu menjelaskan kalau sisi Reaper tidak bisa ditembus karena bermuatan listrik sebagai sistem pertahanan mereka.
Nina memiliki teori kalau peluru yang dilapisi magnesium itu mengenai Reaper akan menghasilkan tegangan tinggi yang membuat Reaper meledak. Mendengar itu, Will kurang percaya. Namun Nina mengatakan kalau istri Will percaya. Will menyangkal kalau demi anaknya, istrinya bisa percaya apapun. Dan orang-orang yang percaya dengan Nina semuanya terbunuh saat mereka mencari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Nina. Nina kemudian mengatakan kalau Will sekarang bersamanya di tempat itu. Secara tidak langsung sebenarnya Will juga percaya dengan teori Nina. Hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Setelah melewati perbatasan, mereka dengan cepat menuju Boulder dan berhenti di rumah sakit. Kemudian mereka menuju ke gudang untuk mencari filter oksigen, namun tidak ada. Lalu mereka pergi ke ruang operasi sambil terus waspada. Selagi Will mencari, Reaper mulai mendekat. Nina meminta untuk Will bergegas. Setelah mendapatkannya, mereka berdua bergegas kabur. Sampai mereka berhenti di sebuah ruangan, di mana Will melihat beberapa tabung oksigen dan memiliki rencana. Ia meminta Nina untuk bersembunyi sedangkan Will bersiap-siap. Saat Reaper mendekat, Will menembak tabung itu sehingga meledak dan ledakan itu membuat Reaper terlempar dan membuatnya tidak bergerak. Melihat itu mereka lalu bergegas pergi. Nina ingin pergi ke labnya, namun Will mengatakan kalau tidak ada waktu dan harus segera kembali karena Hunter membutuhkan filter itu. Nina lalu mengatakan kalau ini kesempatannya dan jika berhasil bisa menyelamatkan banyak orang. Setelah diyakini oleh Nina, mereka kemudian bergegas pergi menuju lab. Sedangkan di sisi lain, Reaper yang tadi tidak bergerak sudah mulai bergerak lagi. Setelah sampai di lab, Nina langsung melakukan eksperimennya. Sedangkan Will berjaga-jaga. Saat berjaga, tanpa sengaja Will melihat foto Nina bersama keluarganya. Yang diketahui Will, Nina tidak memiliki keluarga. Karena Nina tidak pernah cerita. Will kemudian memberikan foto itu kepada Nina, sambil menunggu peluru yang dilapisi kering. Nina menceritakan tentang keluarganya sebelum fenomena itu, serta kesedihan Nina saat kehilangan keluarganya. Setelah peluru itu kering, Nina lalu mencobanya, namun tidak ada reaksi apa-apa. Karena itu Nina meminta untuk Will kembali, sedangkan Nina memilih untuk tinggal. Karena masih banyak yang ingin dicobanya. Will ingin tetap tinggal untuk menemani Nina. Namun Nina tetap menyuruh Will untuk pergi karena tidak ada gunanya kalau Will mati bersamanya. Semua demi Hunter. Setelah itu, Will pergi meninggalkan Nina dengan menggunakan mobil. Setelah Will pergi, Nina terus mencoba, walaupun masih belum berhasil. Nina terus berpikir dan tanpa sadar Reaper mulai mendekat. Sampai ia melihat baterai hasil eksperimennya yang menggunakan kobalt sebagai campurannya. Karena itu, Nina lalu coba menggunakan kobalt untuk melapisi pelurunya. Sedangkan di sisi lain, mobil Will tiba-tiba banyak meletus dan membuat mobilnya terguling. Namun Will tidak terluka parah. Will bergegas lari karena Reaper mendekat ke arahnya. Will terus berlari naik, namun saat tiba di perbatasan, ada Reaper lain yang sudah menunggunya. Melihat itu, Will coba menembakinya namun tidak berguna. Sampai tiba-tiba muncul Nina di atas tepi yang langsung menembak Reaper dan membuat Reaper itu meledak. Eksperimen Nina pun berhasil. Will dan Nina lalu melihat tubuh Reaper yang hancur. Dan terlihat kalau Reaper adalah robot. Itu membuktikan kalau Reaper tidak pernah makan, istirahat, dan tidak bisa lebih dari ketinggian 2400 meter. Karena mereka sudah diprogram. Setelah itu mereka lalu kembali ke desa dan disambut oleh Hunter. Setelah itu Nina mengibarkan bendera bajak laut sebagai tanda kalau mereka bisa mengalahkan para Reaper. Orang-orang yang melihat bendera itu lalu saling mengibarkan bendera bajak laut agar semua orang menjadi tahu. Kemudian mereka memproduksi massal peluru-peluru itu dan diberikan kepada semua orang. Sejak saat itu umat manusia mulai memburu para Reaper. Dan umat manusia kembali bisa merebut daerah mereka yang dulu. Setelah itu film pun usai.